kemudian gitu, gak ada perkenalan langsung sebelumnya gitu. Silakan perkenalkan diri kalian. Oke, baik Kak, ya panggilnya Kak Esa ya. Oke, baik Kak, perkenalkan nama saya Yusrona Gramatika. Saya mahasiswa jurusan pariwisata, sekarang semester 4. Oke, pariwisata di Saya di UM. dari UM semester 4 ya. Ya. Asalnya dari mana, Mbak? Saya asalnya dari Kediri. Dari Ya. Ini nama panggilannya siapa, Mbak? Bayus. Bayus ya? Ya. Yus aja atau ada Bisa. Yus aja. Oke, Mbak Yusrona dari jurusan pariwisata semester 4 di UM gitu ya, dan asalnya dari Kediri gitu. Oke, Mbak Yusrona gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, Alhamdulillah. Ya. Sehat ya. Gimana kuliahnya selama 4 semester? Kuliahnya apalagi semester 4 ini ya kayak banyak tugas dan banyak praktikum KKL gitu loh Kak di luar kampus. Saya tuh terakhir di pantai Malang Selatan, saya lupa nama pantainya apa. Oke, biasanya kalau pariwisata tuh ngapain kalau kalian? Kayak praktikum, kayak misalnya kita apa ya, observasi di tempat wisata itu, nanti kita buat laporannya seperti itu, kelompok gitu lah Bi. Oke, kalau terkait apa namanya, kayak mata kuliahnya gimana kalau di pariwisata? Saya kan nggak tahu nih. Banyak teorinya sih, ya teori ya praktik. Bahasa Inggris juga itu juga gitu ya. Paling jauh di mana KKN-nya sama semester? Selama ini Malang Selatan sama di Probolinggo kayaknya. Oh, di Probolinggo ya. Tapi biasanya langsung ke pariwisata memandu atau cuma ya udah tiap-tiap tempat aja gitu? Kita terjun langsung sih, kayak misal di pantai kita juga terjun ke apa pasirnya, lautnya gitu, kayak sama masyarakat sekitarnya nanti dijelaskan gitu. Pariwisata tuh hanya pariwisatanya atau juga kayak kita ngurus hotel atau gimana? Kalau wisatanya itu masih ini sih, belajarnya itu kayak tentang pariwisatanya, bukan hotelnya gitu kan. Kayak nanti kita mau naikkan wisata itu gimana, kayak wisatanya aja sih. Oke, berarti ya aman ya selama KKL ini, aman nggak menurut Mbak? KKL tuh aman sih, kayak seru jalan-jalan, cuman yang malesnya itu buat laporannya itu loh Kak. Laporannya Capek. saya laporannya dalam bentuk apa nih? Maksudnya tulis tangan atau bagaimana? Ketik biasanya. Oh, Ketik. Oke. Apa milih pariwisata emang dari SMA, SMK atau bagaimana? Karena kan saya suka jalan-jalan ya, saya suka wisata, dan pariwisata itu ini sih, maksudnya sekali milih langsung keterima, jadi ya udah Langsung gitu ya. ya. Rezekinya berarti. Oke. Berarti biasanya kan dari Kediri ya tadi ya. Berarti ini apa namanya? Merantau gitu. Oke, selama merantau gimana? Apakah ada kendala atau happy? Kan juga ke pariwisata kan sering kemana-mana gitu. Kalau kendalanya sih saya homesick sih Kak. Iya, selain itu gak ada sih. Sampai semester 4 ini musik? Enggak, awal-awal aja sih, maba aja. Oh, Ya mungkin adaptasi ya, penyesuaian kan. Saya nggak pernah nih hidup jauh dari orang tua, tiba-tiba kuliah, pegang KMB gitu, jadi homesick sih, kerasa banget. Oke, homesick. Biasanya kalau pas homesick kan awal-awal ya, itu awal-awal sering pulangnya seminggu sekali atau bagaimana? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tapi kalau udah semester 4 akhir ini ya? Udah aman sih, kayak mungkin liburannya pada waktu semester aja sama kayak lebaran. Oke, kerasa banget ya vibes dari 15 sampai semester 4? Kerasa banget, kayak mungkin dulu itu masih apa ya, masih gampang nangisan. Tapi sekarang sih ya masih nangis, tapi nangisnya karena tugas sih, sampai kuliah tugas. Oke, Baisma, ini apa, kontrak atau bagaimana? Saya ngekos sih sama temen se-SMA gitu. Satu jurusan juga atau bagaimana? Beda, dia jurusan biologi, pendidikan biologi. Gimana nih, ngekosnya enak gak sama temen? Atau ya udah flat aja gitu? Atau sering keluar bareng? Enak sih Kak, soalnya saya baru deket sama dia itu di kos
udah nyaman dari awal sampai sekarang tetap di situ. Gimana ya vibes-nya? Berarti lingkungannya juga oke. Iya, sepi banget. Mbak juga bawa kendaraan sendiri atau gimana? Bawa kendaraan sendiri dari maba. Berarti oke lah ya sejauh ini ya. Berarti berarti akhir-akhir ini membuat dari sana itu sering nangis gitu atau gak betah itu karena tugas gitu ya. Oke. Mbak Isma sebelumnya pernah ikut konseling atau Saya sudah sih, tapi secara online kayak di web gitu lah Kak. web. Itu webnya direkomendasikan atau Mbak Isma iseng nyari di web seperti itu atau apa? Temanku sih, temanku yang ngasih tahu. Hal apa sih yang sampai membuat Mbak kira buat konseling di web? Itu waktu maba sih, yang musik itu. Jadi udah lama banget. Terus Pengen cerita aja gitu. Pada waktu itu. Emang nggak ada temen ngobrol atau nggak berani untuk Kalau ngobrol? maba itu kan saya nggak banyak deket sama teman. Jadi ngurusin gue. Sendirian gitu. Sama teman kos pun nggak deket. Lebih deket akhir-akhir ini. Berarti pernah di web ya? Kalau di web gimana nih? Maksudnya ada penyampaian seperti apa yang akan dilakukan? Ada kayak orangnya atau konselnya itu bilang bahwa nanti asas kerahasiaannya aman, bebas cerita gitu, nanti waktunya segini. Sama aja ya Mbak Isma sebelum seperti yang akan kita lakukan gitu. Tapi saya akan menyampaikan kembali tentang kita akan ngapain sih di sisi ini gitu ya. Oke, sebenarnya saya izin menyampaikan ya Bu Isma karena nantinya kita udah keterbatasan waktu sekitar 20-30 menit sesi konselingnya, dan juga yang seperti Mbak Isma tahu bahwasannya nanti Mbak Isma harus terbuka ya di sini. Saya ingin Mbak Isma itu jujur terkait apa sih yang sedang Mbak Isma alami dan Mbak Isma ingin ceritakan gitu ya, tanpa ada yang Mbak Isma takuti dan ditutup-tutupin gitu. Oke. Di sini kita akan mencari sama-sama mencari jalan keluar nih gitu. Saya sebagai konselor juga akan membantu Mbak Isma dan memfasilitasi sebagai pendengar gitu ya. Mbak Isma bercerita. Oke, Mbak Isma, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, kita paham. Sudah paham ya Mbak Isma. Sekarang apakah sudah nyaman hidupnya? Sudah. Dan udah siap untuk bercerita atau Sudah. masih ada? Oke, silakan dimulai. Oke. Jadi kan saya semester 4 nih. Dan di jurusan saya itu kan pariwisata, ya kayak mungkin orang tuh kayak mungkin santai gitu ya. Nah, tapi saya selama ini tuh akhir-akhir ini sih kayak sering banget datang terlambat di kelas. Kayak misal masuk kelas jam 7 tuh saya jam 6.45 tuh udah berangkat. Jadi sampai ke dalam kelas itu kayak udah ada dosennya gitu. Kadang udah ada dosennya, kadang belum. Jadi kayak saya tuh pengen apa ya, merubah kebiasaan saya yang sering datang terlambat ke kelas itu. Padahal saya semester 1, semester 2 itu tepat waktu Kak. Mungkin ya masih takut ya, karena mungkin masih maba gitu. Tapi semenjak itu mulai semester 3 sih kayak udah mulai berani agak nakal ya, kayak datang terlambat, kemudian kayak menggapakan lah, kayak nanti aja datangnya telat. Oke, berarti dari cerita yang Mbak Isma sampaikan tadi bahwasanya Mbak Isma itu sering terlambat ya di semester 3 sampai semester 4 ini gitu. Tapi sebelum-sebelumnya juga agak pernah terlambat di semester 1 sampai semester 2 gitu. Oke, Mbak Isma kan karena Mbak Isma sudah datang ke sisi konseling kan pastinya ada perubahan yang ingin Mbak Isma capai. Itu kira-kira perubahan seperti apa dari permasalahan Mbak Isma? Saya pengen kembali lagi sih kayak datang yang minimal 15 menit sampai 20 menit sebelum waktunya pembelajaran dimulai gitu. Jadi kayak yang lambat-lambat kayak sekarang ini gitu. Jadi kayak sebenarnya malu sih Kak, kayak teman-teman yang lain udah pada sampai, sedangkan aku baru masuk. Kayak jalan langsung bilang absen, habis itu kayak malu aja gitu sebenarnya. Oke, berarti tujuannya Mbak Isma yang ingin Mbak Isma itu sebenarnya ingin datang tepat waktu lagi gitu ya. Sebenarnya juga Mbak Isma telat itu juga
juga malu gitu. Oke, Wisna, bisa diceritakan lebih lanjut nih dari awal semester 3 kenapa sih bisa telat gitu, apa sih pemicu? Jadi kalau semester 3 itu awal-awal tuh aman, tapi lama-kelamaan mungkin ya oh dosennya datang jam segini, asesnya datang jam segini. Jadi saya tuh kayak menyadari itu, kayak mungkin pada waktu itu saya datangnya tepat waktu, mungkin setengah tujuan udah sampai, tapi pembelajaran itu baru dimulai jam tujuan. Dosennya pun datang jam segitu. Jadi kayak, dan teman saya yang terlambat itu ya nggak dimarahin, cuma ditanya namanya siapa, absennya. Jadi mungkin dari itu saya kayak ya wes lah cobain kayak datang terlambat gitu. Tapi lama-lama itu sampai semester 4 kayak jadi kebiasaan gitu. Ini kebiasaan ya. Tapi saya datang terlambat itu apa ya? Nggak hanya satu matkul aja. Kayak sering banget matkul yang lain tuh seperti itu. Oke, berarti dari awal semester 3 sebenarnya aman sampai dosen itu menyadarkan ya bahwasannya dosen itu datangnya jam berapa, mulainya jam berapa gitu ya. Daripada nunggu lama di kelas kayak apa ya, ngepasnya waktunya itu sesuai jam dekat dosen datang gitu. Oke, baiklah. Emang di kelas Wisna kalau sebelum-sebelumnya nih datang di awal kan, nah itu ngapain? Scroll HP sih, kak, scroll HP, terus cerita sama temen. Tapi cerita sama temen tuh jarang, soalnya teman-teman saya itu juga banyak yang mepet gitu datangnya. Tapi bukan terlambat ya, tapi mepet gitu. Jadi sama aja ya. Pernah itu saya kelasnya jam 7, saya setengah 7-an dikit, 6.45, 50 tuh udah sampai, dan kelas tuh kosong Kak. Kosong, nggak ada orangnya, dan lampunya tuh belum dinyalakan ya, sama AC-nya belum dinyalakan. Terus nggak lama datang satu, dan itu aku oh ya wes lah, aku datang mepet aja gitu. Itu terjadi di semester 3. Semester 3 semester 4. Oke, kalau di semester 1 dan 2 nih kan Mbak Isla kan dikenal sebagai orang yang nggak datang mepet dan terlambat gitu. Nah itu biasanya apa yang Mbak Isla lakukan sebelum menunggu dosen datang? Mata pelajaran di Kalau semester 1, semester 2 tuh sama sih, scroll TikTok, cerita sama teman-teman. Nah, waktu semester 1, semester 2 tuh nggak tahu ya, teman-teman kelas saya tuh pada setengah 7-an itu udah sampai, kayak kelas tuh udah full gitu loh Kak. Mungkin ya masih maba ya, jadi kayak masih ada takut-takutnya. Jadi teman-teman saya tuh pagi-pagi udah datang gitu, udah kayak apa ya, punya tempat buat teman-temannya gitu. Ya kalau awal-awal, tapi sekarang semester 3, 4 kayak berapa sih, datang jam berapa gitu. duduknya di mana gitu ya. Kalau dari ini jadwal dosen itu bagaimana? Dari semester 1 semester 2 itu bagaimana? Kalau semester 1 semester 2 itu banyak kelas pagi. Ya, Senin sampai Jumat itu banyak kelas pagi jam 7 gitu. Tapi mulai semester 3 itu, semester 3 aja ini baru banyak kelas siang, mulai jam 9.35 sampai sore. Nah, semester 4 ini siangnya dikit, banyak pagi. Nah, siangnya itu baru mulai jam 13.10. Oke, tadi kan Mbak Isla mengatakan bahwasanya di semester 3 4 itu Mbak Isla sadar gitu bahwa misalnya dosen itu datangnya jam segini, mulai jam segini gitu. Nah, itu dosennya tepat waktu atau enggak? Mulai Iya, datang ke kelasnya. enggak sih Kak, lebih banyak terlambatnya. Ya, misal pun kalau dosennya tuh ada asdosnya, ya yang datang dulu biasanya asdosnya, kayak jam 7-an. Kadang kan kelas jam 7 ya, jam 7 lebih 10 itu baru dimulai. Nanti dosennya baru datang itu jam 8, setengah 9 gitu. Itu mulai pembelajarannya nunggu dosen atau dipimpin langsung sama asdos? Asdosnya langsung. Ya, tapi misal kalau dosennya nggak ada asdosnya itu biasa telat 30 menit sih, kayak setengah 8 biasa baru dimulai. Oke. Jadi di semester 1 2 itu dosennya datang tepat waktu dan pembelajaran dimulai tepat waktu, sampai akhirnya Mbak Isla itu datang ke kelas itu tepat waktu, atau memang karena Mbak Isla masih takut nih, dan dosennya juga sebenarnya sering telat di semester 1 2 itu bagaimana? Kalau semester 1 2 itu saya mungkin masih takut itu,
itu ya 15-20 menit lah. Tapi kan teman-temannya masih banyak, maksudnya nggak banyak yang terlambat. Iya. Kalau sekarang itu kayak mungkin teman-teman udah semester 4 jadi udah berani ya. Jadi kayak ya udahlah datang mepet-mepet gitu. Oke, berarti dari cerita Basma tadi di semester 1 2 itu sebenarnya biasanya juga kadang terlambat datang tepat waktu, tapi dari mana juga di situ ada dukungan dari teman-teman, teman-teman nggak ada yang telat gitu, dan ditambah juga masih maba yang aku gak tahu arti nakal gitu ya, gak tahu senikmat apa terlambat gitu ya. Oke, di memasuki semester 3, semester 4 mulai menyadari nih bahwasanya si dosen ini sering telat, pembelajaran juga mundur jamnya, sampai akhirnya itu juga membuat teman-teman Wisma sering datang mepet, sering lambat gitu, dan Wisma juga mau datang pagi juga nggak ada temen, kosong kelasnya gitu, ngapain nunggu lama gitu ya. Oke, Mbak Yusna, sebenarnya Mbak Yusna nih di semester 1 sampai semester 4 ini mau dikenal sebagai mahasiswa yang seperti apa sih oleh teman dan dosen-dosen? Waduh, saya pengennya sih biasa-biasa aja sih Kak, maksudnya nggak yang paling menonjol banget gitu, enggak. Soalnya kayak prinsip saya tuh, saya datang ke kampus terus mendengarkan penjelasan dosen atau temannya presentasi, terus mengerjakan tugas dengan tepat waktu, baik, dan itu aja sih, nggak yang menonjol banget juga. Saya kayak nggak nyaman gitu. Berarti ya udah sih biasa gitu, nggak ada yang pingin aku pengen dikenal sebagai mahasiswa yang tepat waktu gitu. Aku harus gini enggak sih. Itu udah dari semester 1 sampai semester 4 ya biasa aja. Oke. Kalau menurut Mbak Yusna, skala ada seberapa penting sih datang tepat waktu itu Mbak Yusna dari semester 1 sampai semester 4 ini? Skala menurut saya tuh ini ya balik lagi tergantung dosennya. Kalau misal mungkin semester 1, 2 itu kan dosennya tepat waktu, terus mungkin saya 9 sih. Saya juga takut ya dimarahin gitu kalau misal terlambat, tapi lama-kelamaan akhir-akhir ini kayaknya 7 deh. 7 karena terlambat pun nggak dimarahin ya, tetap absen. Iya. Oke. Mbak Yusna sebenarnya menyadari gak kalau dampak yang dirasakan oleh Mbak Yusna itu datang terlambat itu apa? Sadar banget sih Kak. Bagaimana dampaknya? Dampaknya itu yang pertama, di jalan tuh pasti tergesa-gesa. Saya kan bawa motornya pasti tergesa-gesa gitu. Terus yang kedua itu di parkiran, mungkin kan cepet-cepet ya, jadi kayak susah buat cari parkir kan, karena mungkin jam 7 kan banyak yang kelas ya, jadi pada full penuh, jadi mau nggak mau tuh harus apa ya, nata kan, mungkin ada yang jaraknya terlalu lebar, jadi kayak nata baru masukin motor saya, terus jalan ke kelasnya itu juga cepet-cepet, terus sampai di kelas ternyata tamannya udah rame, udah banyak nih, jadi kayak aduh malu. Oke, berarti dampaknya itu tergesa-gesa ya Mbak Yusna? Sama malu sih. Oke, berarti di jarak antar pos ke kampus itu jauh atau bagaimana? Atau memang jaraknya tuh sebenarnya dekat tapi sering macet atau bagaimana? 1 kilo sih Kak, berangkat 1 kilo, dan kalau jam-jam tertentu kayak misal berangkat ke kuliah, pulang sore itu pasti macet gitu. Apalagi kan 6:30 lebih itu juga macet-macet. Oke, macet-macetnya dari kalau di parkiran itu memang nata sendiri atau ada satpamnya? Nata sendiri sih, satpamnya ada, cuman kan nggak nata, kayak cuman jaga aja. Nata ya mahasiswanya sendiri gitu. Kalau itu kesulitan nggak gitu? Iya, kesulitan. Apalagi kan di fakultas saya itu banyak ini, satu fakultas itu banyak apa, jurusan departemen itu banyak, kayak ada 10 lebih lah. Itu di parkiran fakultasnya itu, sebelah fakultas saya kan fakultas psikologi, nah itu parkirnya jadi satu di situ. Jadi kayak 2 fakultas tapi parkirannya jadi satu. Pariwisata ini masuk fakultas apa yang Mbak Yusna? Fakultas ilmu sosial. Oh, masuk FIS. Di FIS ada 10 lebih kan? Iya. Dan itu juga kadang gedungnya dipakai buat hanya yang FIS saja atau dari prodi lain itu bisa Di prodi lain sih Kak, kayak kadang teknik itu ada mungkin MKU ya. Oh, FKU.
bisa diceritakan lebih lanjut nih, kesehariannya Mbak Yusna dari bangun tidur sampai akhirnya tidur gitu. Dari pagi deh, Mbak Yusna bangun jam berapa, kuliah jam berapa, pulang jam berapa, kegiatannya? Aku bangun jam 5 saya bangun, habis itu kalau nggak jam 5, setengah 6, habis itu sholat subuh. Terus aku biasanya masak nasi aja, terus habis itu mandi, mandi, habis itu dandan, ganti baju. Terus sebenarnya aku setengah 7 tuh udah selesai kak, kayak ganti baju dandan, tapi kayak ya itu tadi kayak aku berangkat sekarang kan mungkin dari kos ke kampus itu 5 sampai 10 menit lah. Nah sampai sana tuh kosong di kelas, nggak ada siapa-siapa, jadi kayak aku scroll TikTok dulu lah. Scroll TikTok. Nanti kalau kayak udah jam 6.45 aku baru berangkat OTW gitu. Habis itu biasa kuliah itu sampai siang, kadang jam istirahat jam 12 sampai 10. Habis itu kalau nggak ada kelas aku ya pulang, tidur siang, makan, mandi sampai sore, mungkin scroll TikTok. Tapi kalau misal ada kelas ya lanjut kelas sampai setengah 5 kadang itu yang dari Rabu itu sampai setengah 5. Kalau udah gitu habis maghrib makan, scroll TikTok lagi. Pokoknya saya tuh pegang HP itu ini sih kayak sering banget. Terus kerjakan tugas jam 10, jam 11 tidur lagi. Oke, berarti biasanya ini termasuk orang yang nggak suka begadang? Iya, nggak suka begadang. Sebenarnya teratur ya, dan telat pun bukan pemicu dari begadang. Iya. Oke, berarti telatnya pemicunya karena tahu jadwal dosen dan pelajarannya dimulai dari kapan gitu ya, dan teman-temannya juga sering telat. Iya. Oke, apa sih yang membuat Mbak sampai akhirnya tuh sering terlambat selain pemicunya itu dari jadwal dosen sama teman-teman? Apakah memang yaudah kalau ada ada hal lain? Kalau hal lain sih gak ada sih, cuman dari saya sendiri sih yang kayak menyepelekan gitu kan. Dosennya pun terlambat, terus datang mepet aja lah. Toh kan ya aman, tetap di absen. Oke, kalau Mbak Isna kan yang terlambat ya, itu pernah dapet punishment dari asdos sama dosen atau gak pernah? Sejauh ini sih belum pernah sih Mbak. Sejauh ini masih aman-aman aja sih. Oke, kalau dilihat mundur ke belakang nih, satu mundur ke belakang itu biasanya bisa hitung nggak telatnya itu berapa kali? 1 minggu ke belakang kan aku 1 minggu Kuliahnya kuliahnya Selasa, Rabu, Kamis. Aku belum daring sih, darinya baru minggu ini. Itu pagi semua atau bagaimana? Kalau Selasa itu pagi sampai pagi, nanti siang istirahat sampai setengah 5. Selasa Rabu itu saya setengah 5, Kamis itu cuma sampai jam 12.10, Jumatnya jam 11. Kalau sering terlambat itu paling yang saya sering terlambat itu Selasa pagi. Selasa pagi. Kelasnya itu jam 7 sampai setengah 10. Terus saya sering terlambat. Apa? Lama ya? Iya lama, 3 SKS. Terus itu sama Kamis itu saya sering terlambat. Jumat karena Selasa sama Jumat ini dosennya sama, asisnya juga sama, jadi kayak wes paham lah buka gitu. Terus sama Rabu jam kedua sih, kayak jam setengah 11 sering terlambat. Jam-jam itu aja sih sebenarnya. Biasanya biasanya jalan itu dari kos jam berapa? Kalau kelas pagi biasa jam 6.45, 6.50 gitu. Datangnya itu pernah ditarget atau memang datangnya ya udah di jam segitu aja gitu? Segitu aja. Di jam berapa biasanya? Biasanya sampai kampus itu kadang 6.58, 6.9, kadang kalau misal macet terus susah cari parkir itu jam 7 lebih gitu. Belum jalan ke ini kak, ke gedungnya. Cukup jauh atau bagaimana? Jaraknya kira-kira berapa? Jaraknya mungkin 2 menit sih, kan belum antri liftnya juga. Iya. Lift. Oh di sana pakai lift semua atau ada tangga? Ada tangga sih, tapi kan nggak mungkin ya kak kalau misal lantai 7 gitu naik tangga. Oh, Kos-kosan ya. iya. Oke. Sebenarnya
Mbak Yusna itu sadar nggak apa kebiasaan Mbak Yusna telat itu merugikan atau bahkan Mbak Yusna sebagai sebenarnya kayak pet aja gitu. Kalau menguntungkan enggak ya, merugikan sih kak, lebih banyak merugikannya daripada Seperti apa nih? Merugikannya? merugikannya itu yang pertama buang-buang waktu sih, kan karena aku kayak jam 7 kurang itu sebenarnya udah selesai, udah siap tinggal berangkat, cuman karena itu tadi jadi aku kayak buang-buang waktu sekali kan sebenarnya bisa ya datang ke kampus udah sampai duluan, mungkin nata-nata ini apa, nyalakan AC, kalau nggak gitu nyalakan lampu gitu. Terus kan di jalan tuh nggak tergesa-gesa kan kalau misal banyak spend waktunya. Terus yang kedua itu malu sih, Malu banget ya? pagi waktu itu pernah yang kelas MKU 100 orang itu dosennya itu tepat waktu banget, terus terlambat dapat belakang sendiri bangkunya, dan akhirnya apa dampaknya tuh nggak kedengeran dosennya bilang apa. Jauh ya berarti Mbak Yusna? Jauh kan karena 100 orang ya gitu. Oke, sebenarnya tujuan awal Mbak Yusna untuk kuliah itu apa sih? Tujuan awalnya itu apa ya, melanjutkan pendidikan, kayak Melanjutkan? iya melanjutkan pendidikan kan dari latar belakang keluarga orang tua itu kan S1 semua gitu, sarjana semua, kayak masa mungkin aku cuma SMA, jadi saya ya wes lah kuliah yang sesuai passion apa yang ingin saya gitu. Oke, ya, sebenarnya dari perilaku kelompok Mbak Yusna itu sampai ada yang hal merugikan gitu yang Mbak Yusna itu sadarin, dan sebenarnya ada apa mendekatkan atau bahkan justru tidak berkaitan sama tujuan Mbak Yusna tadi sebenarnya. Tidak berkaitan sih Kak. Oh, lebih tidak berkaitan ya, karena Mbak Yusna telat pun masih belum dimulai Iya. pembelajarannya gitu Iya. ya. Tapi berarti murni memang karena Mbak Yusna itu tahu jadwal dosen, kebiasaan dosennya ya lebih tepatnya ya. Gampangkan gitu. Gampangkan. Oke, kalau dari teman-teman Mbak Yusna, bahkan Mbak Yusna nih, ada gak sebenarnya mengevaluasi dosen? Kan biasanya kan di akhir kan ada evaluasi tuh, menyampaikan langsung atau gimana? Jadi kalau di kampus saya itu evaluasinya lewat aplikasi webnya kampus sih. Tapi kebanyakan teman-teman evaluasi itu bukan yang terlambat gitu Kak. Kayak tapi tentang apa ya, model metode pengajaran dosennya itu. Jadi kayak jarang yang bahas keterlambatan dosen itu jarang. Oke, pernah menyampaikan langsung ke dosen atau ke asdosnya menanyakan gitu? Nggak pernah. Tapi kalau tanya sering sih, kayak misal pada waktu itu ada tes nih, ada tes kayak tes bahasa, kan di jurusan itu wajib bisa bahasa Inggris kan Kak. Terus ada tes kayak bahasa grammar, structuring, terus sama speaking. Nah itu yang datang duluan asdosnya. Dosennya tuh udah janjian sih datang jam 1. Nah teman-teman sama saya tuh udah datang setengah 1 tuh udah standby di kelas. Tapi yang udah datang tuh cuma asdosnya aja. Biasanya kalau datang tuh setengah 2. Jadi kayak malah 1 jam gitu. Terus banyak teman-teman yang komplain, kan panggil asdosnya Kak ya, Kak dosen Bu ini datang jam berapa sih? Katanya di jam setengah 1, ini udah jam 1 kok belum datang. Terus PJ-nya bilang kayak konfirmasi, oh ibunya baru bisa setengah 2 gitu. Udah aja sih. Oke, ketika dosennya datang pernah gak bertanya langsung gitu kenapa datangnya jam segini? Nggak pernah sih. Dosennya pun nggak bilang kayak maaf ya datang lambat, malah menyalahkan ini mahasiswanya. Oke untuk kan tesnya 2 ya. Tes yang kedua itu tapi kalian jangan datang terlambat ya, kan yang datang terlambat beliaunya. Agak ini ya, agak kalau respon Mbak Yusna sendiri apa sih yang dirasakan Mbak Yusna gitu? Kesel gitu. Kalau respon dari teman-teman Mbak Yusna sendiri yang Mbak Yusna lihat ekspresi sih kayak males gitu ya sama dosennya gitu, kayak mungkin ada yang ganjel di hati, mungkin ya diam-diam aja gitu. Oke, tapi Mbak Yusna sendiri ada keinginan untuk datang nggak terlambat gitu ya sebenarnya? Pasti itu pengen banget. Oke, ada nggak kira-kira dosen itu yang
berkebalikan gitu, walaupun datang telat tapi dia masih menyampaikan alasannya, minta maaf gitu. Kalau dosennya tadi kan tidak menyampaikan alasan dan tidak minta maaf gitu, sampai akhirnya membuat mahasiswa itu menjengkelkan gitu buat Mbak Yusrana. Ada sih, ada. Dosennya tuh biasa kalau misalnya terlambat, biasanya alasannya tuh mantan anaknya sekolah dulu. Ya. Jadi kayak kan sama-sama memaklumi ya kalau alasannya jelas gitu. Oke, berarti gak kesel gitu ya pokoknya gitu ya. Oke, Mbak Yusrana, dari langkah kecil nih, apa sih yang ingin Mbak Yusrana ambil gitu supaya nggak telat gitu. Dan Mbak Yusrana sebelumnya kan telat, cukup sering telat di hari Selasa dan hari Kamis gitu, karena dosennya itu gitu ya. Kalau di dosen lain mungkin memang sering terlambat juga atau bagaimana? Enggak sih, cuma itu aja. Oke, langkah kecil apa nih biar Mbak Yusrana itu nggak telat di hari Selasa, Kamis dan Jumat gitu? Apa mau alumni dosen atau bagaimana? Aku pengen balik kayak semester 1, semester 2 sih, kayak misal 6:30 udah selesai ya udah langsung berangkat ke kampus. Nunggu nggak apa-apa, kayak maksudnya nunggu di kelas pun nggak apa-apa ya, asalkan nggak terlambat gitu kan. Pasti juga ada teman 1-2 gitu, jadi kayak mencoba memulai lagi sih, kayak berangkat pagi, kayak misal aku selesai dandan, selesai pakai baju, udah siap 6:30 ya udah berangkat, nggak nunda-nunda setengah tetap dulu baru mepet jam 7 berangkat. Oke, berarti tidak menunda untuk berangkat kuliah gitu, walaupun nggak apa-apa. Walaupun dosennya tetap lambat, mencoba lah kayak belajar lagi datang lebih pagi. Sebelumnya ada sedikit trauma gak Mbak Yusrana, kayak kalau pengalaman saya Mbak, dulu pernah saya datang ke kelas jam tepat tapi dosennya tiba-tiba ngasih tahu bahwasannya nggak hadir, daring. Akhirnya kan ya kesel ya Mbak, kayak aduh capek-capek datang ke kelas jauh-jauh gitu. Ada pernah mengalami hal tersebut? Pernah sih, tapi nggak sesering banget ya, kayak pernah 1-2 kali udah sampai siap di kampus, udah mau masuk lift nih, baca notifikasi di chat itu dosennya bilang kalau maaf ya hari ini daring, ada kegiatan dadakan gitu, kayak ya udah akhirnya daring di kelas, zoom gitu. Pulang lagi juga males. Ada kemungkinan nggak buat Mbak Yusrana itu ya itu sebagai pemicunya gitu, ada nggak? Atau sebenarnya ya udah kata aja sebenarnya? Nggak ada sih Kak. Ya soalnya nggak semua dosen kayak. Oke, nanti nggak setrauma itu gitu ya. Biasa. Oke, kira-kira Mbak Yusrana dalam seminggu ke depan mau nyoba untuk tidak menunda-nunda untuk berangkat itu, siap di hari Selasa, Kamis dan Jumat? Usahakan ya Kak ya. Diusahakan gitu ya. Seminggu ke depan ya Yusrana, Ya, kita akan depan gitu ya. Iya, kita akan lihat progres Mbak Yusrana di minggu depan gitu ya. Oke, apakah ada hal yang ingin Mbak Yusrana ceritakan lagi tentang keluh kesah Mbak Yusrana? Sepertinya saya dari tadi tuh ngelihat kayaknya kesel banget nih sama ini gitu Mbak, hal tersebut. Ada lagi nggak? Sudah sih Kak, kita semua ceritain sih. Oke, berarti intinya tuh Mbak Yusrana sering terlambat tuh karena tahu gitu ya, kalau dosen tahu jadwal pembelajaran itu dimulai dari jam berapa gitu ya. Juga mau datang langsung juga gak ada temen buat diajak ngobrol gitu ya Yusrana. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, sambil melihat progres Mbak Yusrana. Saya ingin melihat ya, nanti Mbak Yusrana bisa tulis di notebook atau di alat HP gitu, kayak di hari Selasa tuh Mbak Yusrana apa sih yang Mbak Yusrana lakukan gitu sehingga Mbak Yusrana itu tidak menunda untuk berangkat gitu. Keyakinan apa sih yang Mbak Yusrana milikin gitu Mbak, gitu ya, di hari Selasa, Kamis dan Jumat gitu ya Mbak Yusrana. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih ya Mbak Yusrana sudah mau menyampaikan keluh kesah dan bercerita di sini, dan juga ini sebagai pengalaman pertama ya buat Konseling langsung ya. Iya, buat Mbak Yusrana. Gimana nih dibandingin Seru dengan sih. yang web? Sebenarnya itu belum ketemu langsung ya, kalau kan layar gitu ya. Berarti kan langsung bisa ketawa-ketawa. Oh, saya pikir di web tuh Mbak Yusrana ketik via ketik gitu. Enggak, saya kayak zoom di meet gitu. Natap muka gini. Oke. Terus gimana nih? Ada perbedaan nggak setelah konseling di web dan konseling secara langsung? Bisa langsung sih Kak. Langsung. Senang sih lega kan.
kita ketemu langsung bisa kayak menyatu gitu. Ya, tapi bagaimana sama-sama terbuka atau bagaimana dari sini? Sama-sama sih. Sama-sama terbuka ya, biar selesai juga ya apa yang ingin Mbak Risma katakan juga biar tercapai gitu ya tujuannya. Oke Mbak Risma, apakah bisa saya dapat akhiri konseling pada hari ini? Bisa. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Mbak Risma. Maaf karena saya tidak menyajikan atau apa sih memberi waktu yang terlalu panjang gitu untuk Mbak, karena kan udah jam istirahat juga siang gitu, sholat gitu ya. Oke, Risma, terima kasih sebelumnya. Mari saya angkat keluar. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oke.